على أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, azzani wa azzakumullah wa barakallahu fikum. Pembahasan terakhir kita baca adalah seputar keutamaan malam Lailatul Qadar, yang mana sudah kita jelaskan, disampaikan oleh Asy-Syaikh Abdul Hamid wafaqahullah dalam kitab Fathus Salam bi Muhimmati Ahkam Shiyam. Beliau menyebutkan beberapa hadis yang diambil dari Umdatul Ahkam, bahwasanya malam Lailatul Qadar terjadi pada 10 malam terakhir bulan Ramadan. Itu pun nanti dirinci lagi. 10 malam terakhir tersebut yaitu malam-malam ganjil. Kemudian malam-malam ganjil yang paling bisa diharapkan adalah malam 27. Dan sudah berlalu, barakallahu fikum. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan malam tersebut. Karena malam tersebut malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Malam saja itu lebih baik daripada 1000 bulan. Otomatis orang ketika beramal kebaikan di malam tersebut dilipat gandakan pahalanya. Masya Allah. Naam. Sekarang kita lanjutkan mengenai salah satu tanda daripada malam Lailatul Qadar. Waktu itu Rasulullah SAW ditampakkan melalui mimpi, dan mimpi para nabi, para rasul itu semuanya benar. Ru'yatul anbiya shadiqah. Mimpinya para nabi itu benar semuanya. Beda dengan mimpi kita. Kalau mimpi kita ada dua kemungkinan. Mimpi yang jelek, mimpi yang buruk. Mimpi yang jelek datang dari setan. Mimpi yang baik datang dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya termasuk ajaran Nabi kita Muhammad SAW, apabila seseorang mimpi dengan mimpi yang buruk atau jelek tidak boleh dikabarkan ke orang lain. Paham ya? Cukup dia yang tahu saja. Karena apa? Karena mimpi tersebut datang dari setan. Adapun mimpi baik boleh dikabarkan. Boleh dikabarkan. Adapun mimpinya para nabi dan rasul semuanya benar. Rasulullah SAW ketika menikahnya Aisyah radhiyallahu anha, lewat apa awal mulanya kabarnya? Mimpi. Ya enggak? Nah, barakallahu fikum. Nah, di sini waktu itu Rasulullah SAW ditampakkan di malam tersebut, beliau sujud di atas tanah yang bercampur dengan air di pagi harinya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kemudian Rasulullah mengatakan faltamisuha fil ashr awakhir, carilah pada 10 malam terakhir. Waltamisuha fi kulli witrin, dan carilah pada malam-malam ganjil. Malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. Famatarat as-samaa'u tilka lailah. Maka malam tersebut turun hujan. Ini termasuk tanda-tanda juga ya, turun hujan. Wa kana al-masjid 'ala 'arish. Waktu itu masjidnya Rasulullah SAW tidak mewah seperti ini. Paham ya? Nah, atap-atapnya itu tidak seperti atap sekarang ini, rapat kemudian tidak terkena hujan. Atap-atapnya itu kalau kena hujan tembus. Sehingga ini lihat ini, lantai-lantainya basah. Nah, ketika beliau ditampakkan sujud dalam kondisi apa, di atas tanah yang bercampur dengan air di pagi harinya. Kita lihat di sini. Itu hadisnya siapa? Abi Sa'id Al-Khudri, muttafaqun alaih. Qala Asy-Syaikh Abdul Hamid wafaqahullah, wa fil ahadits min al-fawaid 'ala ma taqaddam. Di dalam hadis ini ada beberapa faedah sebagaimana yang sudah kita lewati. Anna ru'ya haqqun, bahwasanya mimpi para nabi ya, itu benar. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diperintahkan untuk menyembelih anaknya, putranya Ismail, melalui apa?
Mimpi. Ya enggak? Melalui mimpi. Naam. Dan Nabi Ismail alaihissalam percaya, if'al ma tu'mar, kerjakan apa yang diperintahkan. Karena mimpinya para nabi itu benar. Adapun mimpi kita, barakallahu fiik, jangan salah orang antum nanyakan takwil mimpi, karena takwil mimpi itu yang diberikan keutamaan untuk bisa takwil itu enggak setiap orang. Paham ya? Di sana ada kitab bagus sekali itu. Wallah alam kalau di Indonesia ada atau tidak. Kalau di maktabah-maktabah itu biasanya ada ta'bir ru'ya. Dinisbahkan kepada Muhammad bin Sirin, itu bagus sekali itu. Mengenai barakallahu fikum makna-makna mimpi. Paham ya? Karena mimpi enggak semuanya ada maknanya. Awal mula misalkan taruhlah dia sore atau siang lihat anjing lari atau lihat kecelakaan, terbawa tidur. Setelah tidur mimpi dia. Mimpinya itu seperti yang dia saksikan, itu biasanya enggak ada takwilnya seperti itu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum terbawa sampai mimpi tadi itu. Naam. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah, kita lihat wa hiya juz'un min 25 juz'an min an-nubuwah, masyaallah. Yang mana ru'ya mimpi tersebut merupakan salah satu bagian daripada 25 bagian dari kenabian. Wa jaa fi ba'dihha anna juz'un min 75 juz'. Ada juga dalam sebagian yang lain bahwasanya mimpi tersebut adalah salah satu bagian daripada 75 bagian barakallahu fiikum kenabian. Wa bi ba'dihha ana juz'un min 45 juz'. Kemudian sebagian riwayat yang lain menyebutkan merupakan salah satu bagian dari 45 bagian. Kesimpulannya mimpinya para nabi dan rasul itu benar semuanya. Kita lihat, mas'alatun ma ma'na anna ru'yah juz'un minan nubuwah? Apa maknanya? Mimpi itu adalah bagian daripada kenabian. Para ulama selang pendapat mengenai hal ini, barakallahu fiik. Disebutkan di sini, awal ma yubda bihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam minal wahyi hiya ar-ru'ya salihah. Karena pertama kali Rasulullah SAW menerima wahyu, barakallahu fiik, di awal permulaan adalah mimpi yang baik. Mimpi yang baik. Kama qalat Aisyah radhiyallahu anha, sebagaimana yang diungkap oleh Aisyah radhiyallahu anha. Jadi, sehingga apa? Dari situlah diambil kesimpulan, mimpi itu termasuk salah satu bagian daripada bagian-bagian kenabian. Tapi ingat, paham ya? Mimpinya beda dengan mimpinya manusia biasa. Kalau mimpinya para nabi dan rasul semuanya benar. Wa fi anna ru'ya la yuqam 'alaihi ahkam. Penting ini, di dalam hadis ini ada pendalilan mimpi tidak bisa ditegakkan padanya hukum kecuali mimpinya nabi dan rasul. Paham ya? Ada mimpi selain mimpinya nabi dan rasul tidak bisa tegak padanya hukum. Jadi enggak bisa kita pastikan antum pasti bahagia, pasti antum rezekinya lancar, pasti antum usahanya sukses misalkan, enggak bisa. Enggak bisa. Orang-orang yang menakwil mimpi pun itu prediksi semua. Semuanya prediksi, perkiraan. Adapun yang menakdirkan memastikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Illa anal hukmahu nabi qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi hukum di sini berlaku bukan pada mimpinya tapi dengan ucapan Rasulullah SAW, karena Rasulullah SAW berucap tidak dengan hawa nafsu. Wa fihi anna ru'ya minallah wal hulm minasyaitan. Di dalam hadis ini ada pendalilan ru'yah itu mimpi yang baik itu datang dari Allah Taala, sedangkan hulm mimpi yang jelek datang dari setan. Jadi kalau antum mimpi buruk atau jelek jangan diceritakan orang lain. Paham ya? Cukup antum istighfar, astagfirullah wa atubu ilaih. Paham ya? Barakallahu fikum, meludah ke arah kiri, misalkan kalau malam itu bangun misalkan 3 kali, sambil ta'awudz billahi minasyaitonir rajim, atau antum bangun wudu, kemudian langsung balik ke tempat tidur atau pindah posisi. Paham ya? Enggak perlu antum ceritakan ke orang lain, tadi malam mana mimpi seperti ini enggak perlu. Paham ya? Kalau mimpinya mimpi jelek. Kalau mimpi baik enggak masalah ceritakan. Barakallahu fik, seperti itu. Ikhwani fid din, a'azzani wa jazakumullah, barakallahu fikum. Berikutnya, doa apa yang Rasulullah ajarkan ketika menjumpai malam Lailatul Qadar, berharap di malam tersebut malam Lailatul Qadar? Datang dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan Imam Ibnu Majah dan juga Imam Tirmidzi rahmatullah alaihim ajma'in. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Qultu ya Rasulullah, ara'aita in alimtu Lailatul Qadar ma aqulu fiha?" Wahai Rasulullah, Aisyah berkata, wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika aku menjumpai, mengetahui malam Lailatul Qadar? Apa yang harus aku lakukan, apa yang harus aku ucapkan ketika malam tersebut? Faqal quli,
Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ucapkanlah Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Dah itu aja. Paham ya? Naam. Kalau satu orang berarti fa'fu anni. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Paham ya? Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah zat yang barakallahu fikum maha memberikan maaf dan mencintai memaafkan. Maka maafkanlah aku. Seperti itu. Berilah ampunan kepadaku. Itu doa yang diajarkan. Doa yang diajarkan. Kemudian barakallahu fikum hafizakumullah. Ucapan waqad ra'aituni asjud fi ma'in wa tin min sabihatiha. Dan sungguh aku diperlihatkan sujud di atas air dan tanah campur di pagi hari tersebut. Wa hadza mimma yadullu ala annaha ru'ya manam. Ini menunjukkan bahwasannya adalah apa? Beliau diperlihatkan dalam mimpi. Ra'a annahu fi sahbihati lailatul qadar yasjud fi ma'in wa tin. Rasulullah melihat bahwasannya di pagi harinya ya, malam Lailatul Qadar, beliau sujud di atas air yang bercampur dengan tanah. Paham ya? Kemarin kita lewati termasuk tandanya juga ketika antum mau memantau atau melihat adalah awal kali matahari terbit. Ya kan? Tatlu'us syams bayda la syu'a'a laha. La syu'a'a lahu. Artinya apa? Di pagi tersebut matahari terbit dalam kondisi putih terang benderang. Cemerlang, dilihat enak. Tidak ada apa? Cahaya yang silau di situ. Itu termasuk tandanya juga ya. Kita lihat lagi. Rasulullah mengatakan waktu itu ketika terjadi Rasulullah ditampakkan dalam mimpi tersebut, itu terjadi pada malam 21. Berarti memungkinkan. Paham ya? Kisahnya itu ketika malam 21. Jadi bisa malam 21 atau bisa juga malam 23, malam 25, malam 27. Cuman para ulama mereka mengambil istinbat dengan dalil yang lebih khusus lagi, yaitu apa? Yang barakallahu fikum yang arja, yang paling bisa diharapkan malam 27. Paham ya? Malam 27 sampai Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu mengatakan, "Wallahi inni la'alamuha wa aktsara ilmi." Demi Allah, sungguh aku mengetahui dan dugaanku yang paling kuatnya. Hiya lailah allati amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqiyamiha hiya lailatu 27. Demi Allah, sungguh aku mengetahuinya dan dugaanku yang paling kuat juga bahwasanya malam yang Rasulullah memerintahkan agar kita menghidupkannya adalah malam 27. Sudah berlalu ya, semoga kita termasuk yang mendapatkannya. Sudah kita lewati. Untuk para akhwat, para ummahat, para wanita yang mereka di rumahnya selama ikut menghidupkan dengan beribadah, sholat. Kalau taruhlah dia lagi haid atau nifas, baca Al-Quran dapat juga. Jadi bukan laki-laki itu yang dapat. Wah, perempuan nggak dapat di rumah semuanya. Tidak. Paham ya? Kalau di malam tersebut 10 malam terakhir, taruhlah dia di rumah atau di kamar atau tempat yang mana, barakallahu fikum, dia beribadah di situ, salat tarawih atau baca Al-Qur'an kalau lagi haid atau nifas misalkan, sedekah, infak dapat juga. Paham ya? Karena orang mengharapkan, mencari. Ditegaskan lagi apa? Iltamisuha fi kulli witrin. Carilah pada setiap malam ganjil. Yakni annaha taqa' fil 'ashr awakhir wa arjahu al-autar. Bahwasanya malam Lailatul Qadar itu terjadi pada 10 malam terakhir, tapi yang paling diharapkan adalah malam-malam ganjil. Ikhwani fi din, azza wa jazakumullah, barakallahu fikum. Berikutnya mas'alatun hal yazam an yanzil matar hatta takuna Lailatul Qadar. Sekarang ketika malam itu malam Lailatul Qadar, apakah harus turun hujan? Enggak harus. Itu cuma tanda di antaranya. Jadi enggak harus. Malam itu enggak harus turun hujan. Cuman tandanya kadangkala ada di suatu ketika barakallahu fikum malam itu malam Lailatul Qadar turun hujan, tapi enggak mengharuskan. Enggak mengharuskan ya. Kata beliau la yalzam, enggak mengharuskan. Li'anal matara laisa alamatan Lailatul Qadar, karena hujan itu bukan termasuk tanda malam Lailatul Qadar. Qad ya'ti wa qad la ya'ti. Bisa hujan, bisa tidak. Paham ya? Bisa hujan, bisa tidak. Mas'alatun ma hiyal alamat was sifat allati yu'lam biha Lailatul Qadar. Sekarang apa tanda-tandanya dan sifat-sifatnya yang dengan sifat tersebut diketahui malam Lailatul Qadar? Tandanya banyak. Paham ya? Di antaranya disebutkan sini
malam tersebut malam yang penuh dengan ketentraman. Udaranya enggak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Jadi enak gitu loh ya. Nah, barakallahu fikum. Nah, kemudian bisa jadi apa? Ada juga bintang berjatuhan. Nah, barakallahu fikum. Kemudian, ada juga yang mengatakan tidak ada suara anjing yang menggonggong. Tapi kata beliau, lakin lam najid adillatan ala dzalik. Tapi enggak ada dalilnya yang itu tadi. Yang enggak ada anjing menggonggong. Masih ada kan anjing? Kemudian bintang harus berjatuhan itu enggak ada. Kalau itu enggak ada dalilnya. Tapi yang ada dalilnya adalah malam tersebut malam yang penuh dengan ketenangan, tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Kemudian barakallahu fikum, pagi harinya matahari ketika terbit dalam kondisi apa? Enak dipandang, tidak silau, itu ada dalilnya. Naam. Ikhwani fi din, azza wa jazakumullah wa barakallahu fikum. Di dalam hadis ini yang kita baca tadi itu, kisah mimpi tadi itu, wa fihi anna lailatul qadar waqa'at fi hadi al-20 fi zamanin Nabi SAW. Bahwasanya malam Lailatul Qadar terjadi pada malam 21 di zaman Rasulullah SAW. Berarti menunjukkan tidak mengharuskan 27 ya. Cuman 27 itu arja yang paling bisa diharapkan. Nah, seperti itu. Berikutnya qiyamul Ramadan. Qiyamul Ramadan maksudnya qiyamul lail, salat malam di bulan Ramadan, nama salat tarawih. Wa mimma yudkar fi hadzal bab ma yusamma bi sholati tarawih. Termasuk yang disebutkan dalam bab ini adalah yang dinamakan dengan salat tarawih. Tarawih itu namanya tarawih karena ada waktu istirahatnya di situ. Ya enggak? Biasanya setelah 2 rakaat istirahat sebentar. Atau 4 rakaat, nah barakallahu fiikum, setelah itu istirahat sebentar. Karena nanti kaifiyat tata cara salat tarawih sebutkan nanti. Ada 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kemudian nanti ditutup dengan witir 2 rakaat salam, 1 rakaat salam, atau 3 rakaat langsung. Paham ya? Dua-duanya boleh ya. Kalau untuk witirnya boleh dengan 2 cara. 3 rakaat langsung silakan, enggak masalah. 2 rakaat salam, 1 rakaat salam boleh. Yang enggak boleh itu salat witir 3 rakaat dibikin seperti salat maghrib, itu enggak boleh. Maksudnya bagaimana? 2 rakaat dia enggak salam, bangkit langsung seperti salat maghrib, itu enggak boleh. Paham ya? Na'am barakallahu fiik. Keutamanya besar. Wa yuqalu laha qiyam Ramadan. Dinamakan juga dengan apa? Menegakkan malam hari bulan Ramadan. Wa huwal ismu syar'i. Li'anna Rasulullah SAW menyatakan, dikarenakan Rasulullah SAW menyatakan, man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Ada tambahan wa ma ta'akhkhar ya sebagian riwayat ya. Naam. Artinya apa barakallahu fiik? Tapi yang ma'ruf biasanya enggak ada tambahannya, teman, ini disebutkan ada tambahannya sini ya. Barang siapa yang menegakkan qiyamul lail, salat tarawih di malam hari Ramadan dalam keadaan beriman dan mengharapkan pahala Allah, niscaya Allah Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Hadis Abu Hurairah ini ya. Naam. Kemudian barakallahu fiikum jazakumullah, dikuatkan lagi dengan hadis Abi Dzar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW menyatakan, man shalla ma'al imam hatta yansharif kutiba lahu qiyamul lailah. Masyaallah. Barang siapa yang salat bersama imam sampai imam itu pergi, maka dicatat untuknya, na barakallahu fikum, menegakkan malam, menegakkan apa? Salat semalaman. Paham ya? Na barakallahu fikum, seperti itu. Sekarang salat tarawih berapa jumlahnya yang sesuai dengan as-sunnah? Mas'alatun ma huwa miqdaru salati qiyam Ramadan. Permasalahan yang baru, berapakah ukuran, kadar, batasan, jumlah rakaat salat pada malam hari bulan Ramadan, salat tarawih maksudnya. Ikhtilaful ulama, para ulama silang pendapat. Ada yang mengatakan, jumhur ulama ada yang mengatakan 20 rakaat. Witirnya 3, itu 23 rakaat. Pertama. Kemudian ada yang mengatakan, nah barakallahu fikum, 39 rakaat. 39 rakaat. Nah, kemudian ada yang mengatakan 11 rakaat. Yang rajih yang kuat adalah 11 rakaat. Yang Rasulullah lakukan 11 rakaat. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kita lihat di sini, wallati tsabatat bihi sunnah an Aisyah radhiyallahu anha qalat, yang telah datang dalilnya dari as-sunnah adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, ma zada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan wala fi ghairihi an 11 rakaat. Ini kuat sekali dalilnya ini. Rasulullah SAW, kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW tidak pernah menambah pada salat malam Ramadan, tidak pula yang lainnya melebihi 11 rakaat.
Jadi cuman 11 rakaat, enggak menambah beliau. Paham ya? 11 rakaat. Adapun yang mengatakan 23 rakaat itu ternyata perbuatan sebagian sahabat. Ya, ada marfu' sampai Rasulullah tidak. Paham ya? Sedangkan kita kan meniti dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan antum saksikan di kampung-kampung itu kalau di sini enggak tahu, kalau Jawa sana sudah 23 rakaatnya itu nanti salatnya cepat. Kilat khusus salatnya itu. Paham ya? Cepat sekali salatnya. Ada juga di beberapa tempat di lingkungan awam juga sudah bagus 11 rakaat tapi cepat juga. Paham ya? Terus bagaimana yang tepat? Jangan terlalu cepat. Kalaupun bacanya pendek tidak masalah tapi santai salatnya. Orang bisa tumakninah, bisa khusyuk, bisa menyempurnakan Al-Fatihahnya. Paham ya? Karena biasanya kalau kita salat di belakang imam yang cepat bacaannya, yang akhirnya kita enggak sempat baca Al-Fatihah, rasanya kecewa kita. Ya enggak? Rasanya wah, enggak dapat Al-Fatihah ini padahal rukun. Al-Fatihah ruknun min arkanis shalah. Tanpa Al-Fatihah batal salatnya. Ya kan? La sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Muttafaqun alaih dari hadisnya Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Tidak ada salat bagi seseorang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Paham ya? Jadi kalau orang salat kok diam aja mulutnya dari awal sampai akhir, alasannya khusyuk, itu enggak benar. Tidur biasanya itu ya. Nah, barakallahu fiik. Salat yang baca. Nah, Al-Fatihah itu rukun, barakallahu fiik. Naam. Kemudian barakallahu fiikum hafizakumullah, ada juga riwayat dari Ibnu Abbas, Ummu Salamah bahwasanya Rasulullah salat 13 rakaat. Nah, yang 13 rakaat ini para ulama membawa kepada apa makna 2 rakaat yang pertama itu 2 rakaat ringan. Namanya pembukaan. Paham ya? 2 rakaat ringan. Jadi 11 rakaat ya, di awal itu sebelum 11 rakaat itu dia salat 2 rakaat ringan. Bacanya ringan aja. Mungkin surat apa Al-Mu'awwidzat ya kan? Qul a'udzu birabbin nas atau qul a'udzu birabbil falaq misalkan. Paham ya? Nah, setelah itu baru mulai tarawihnya. Jadi ada riwayat yang jumlahnya 13. Nah, 13 itu yang 2 rakaat itu dibawa kepada makna apa? Salat 2 di awal, salat ringan. Paham ya? Nah, barakallahu fiik seperti itu. Tapi enggak wajib hukumnya ya, hukumnya mustahab saja. Terus yang afdal salat di mana tarawih itu? Karena dulu di awal permulaan Rasulullah pernah salat berjamaah di masjid. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Para sahabat menyaksikan. Setelah itu Rasulullah salatnya langsung di rumah. Karena khawatir kalau seandainya Allah Taala mewajibkan kepada umatnya. Itu kekhawatirannya itu aja. Paham ya? Nah, diambil pendalilan di situ, orang yang salat tarawih kalau dia khusyuk di rumahnya sendirian afdal. Paham ya? Khusyuk tapi ya, khusyuk itu ya bisa baca panjang, tulul qiyam, panjang bacaannya. Tapi biasanya sendiri kan malas biasanya. Paham ya? Nah, makanya beliau menyebutkan nanti mana yang dia bisa khusyuk dan juga semangat, lakukan. Paham ya? Makanya nah barakallahu fikum Rasulullah di awal permulaan jamaah juga di masjid. Sekali, 2 kali, 3 kali, yang keempat kalinya beliau di rumah. Karena khawatir Allah Taala mewajibkan atas umatnya. Paham ya? Nah barakallahu fikum kalau diwajibkan akhir berat. Padahal itu termasuk barakallahu fikum amalan apa? Amalan sunnah. Naam. Kemudian di zaman Umar Khattab radhiyallahu anhu beliau yang mengumpulkan. Beliau yang mulai mengumpulkan kaum muslimin, nah barakallahu fikum agar mereka salat berjamaah, naam salat tarawih di masjid. Naam, nikmatul bid'ah hadhihi. Paham ya? Sebaik-baik amalan yang baru yang kita mulai kembali inilah. Paham ya? Bukan bid'ah yang didefinisikan secara istilah ya. Bid'ah ini bid'ah secara bahasa. Perkara yang dulu sempat padam, ya, jadi perkara yang baru yang dimulai lagi. Senikmat-nikmatnya itu salat tarawih. Paham ya? Nah, itu kalau apa? Kalau dia semangat bersama jamaah, tapi kalau dia di rumah sendiri, paham ya? Kemudian semangat juga, bisa panjang bacaannya juga barakallahu fiik. Di situ nanti barakallahu fiikum, dia tidak diingkari. Karena dalilnya kuat juga dalilnya. Afdhalus sholatil mar'i fi baitihi ilal maktubah. Sebaik-baik salatnya seseorang itu di rumahnya kecuali salat wajib. Kuat dalilnya. Maka Syekh Abdul Hamid wafaqahullah beliau menguatkan apa? Salat tarawih, nah barakallahu fiikum, dinukilkan sini, sebagian ulama menguatkan di rumah yang afdal. Kalau dia bisa khusyuk dan bisa memperpanjang apa bacaannya, tulukian. Tapi kalau malas kemudian nanti khawatir ngantuk atau tertidur, dia bersama kaum muslimin berjamaah di masjid, sesuai dengan as-sunnah misalkan, bagus. Nah, seperti itu. Ikhwan fi din, azza wa jazakumullah wa barakallahu fiikum. Adapun riwayat yang mengatakan Umar Khattab jama'ahum ala 20 rakaat, mengumpulkan mereka untuk salat 23 rakaat.
atau 20 rakaat ditambah witir 3 rakaat. Riwayat ini Syekh Al-Albani rahmatullahi alaih menghukumi syudzud, riwayat syadzah, ganjil riwayatnya. Kalau riwayat itu syadzah min qismi dhaif, termasuk pembagian daripada hadis dhaif. La yuhtaju bih. La yuhtaju bih, tidak bisa jadikan hujjah riwayat yang ganjil. Naam. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah. Terus kesimpulannya bagaimana? Umar Khattab radhiyallahu anhu waktu itu ketika mengumpulkan manusia, tetap salatnya 11 rakaat gitu loh. Karena ada riwayat yang Umar mengumpulkan manusia salat tarawih 20 rakaat. Itu riwayatnya lemah tadi. Syadzah. Naam. Kemudian hukum asalnya berapa? Caranya bagaimana ya caranya hukum asalnya? Caranya adalah kembali hukum asal salatul laili masna-masna. Salat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Boleh dengan cara yang lain sesuai dengan as-sunnah. 4 rakaat salam, 4 rakaat salam, kemudian 3 rakaat salam witirnya. Nanti akan disebut oleh beliau. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah wa barakallahu fikum. Kita ambil dikit lagi. Mas'alatun. Hal qama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Ramadan fi jama'atin aw hal shalla salat tarawih bil masjid? Apakah dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat tarawih di bulan Ramadan berjamaah atau beliau salat tarawih di masjid? Itu pertanyaannya. Disebutkan hadis yang panjang di sini. Hadisnya Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim, bahwasanya dahulu di awal permulaan Rasulullah SAW sempat sholat sekali, 2 kali, 3 kali. Antum lihat sendiri PDF nanti ya kalau antum mau nyimak. Di awal kali manusia pada melihat, bicara tentang hal itu. Yang kedua kali manusia juga bicara lagi tentang apa? Sholat tersebut. Yang ketiga kali manusia juga bicara tentang sholat tersebut. Akhirnya yang keempat kali Rasulullah SAW sholatnya tidak di masjid, sholatnya di rumah. Karena apa? Na barakallahu fikum, khasyitu an tufrada alaikum fataq'udu anha. Aku khawatir kalau seandainya salat tarawih diwajibkan atas kalian. Itu kekhawatiran itu aja. Wa illa Rasulullah di awal permulaan sampai hari ketiga itu berjamaah di masjid gitu loh. Naam, itu sebab Rasulullah meninggalkan karena itu. Khawatir nanti Allah taala mewajibkan untuk apa? Untuk umatnya. Naam, kemudian dalil yang menguatkan salat di rumah afdal, fasallu ayyuhan nas. Hadis Zaid bin Thabit, riwayat Bukhari Muslim. Fi buyutikum fa inna afdalas salatil mar'i fi baitihi ilal maktubah. Fasallu ayyuhan nas, salatlah kalian wahai manusia di rumah-rumah kalian. Fa inna afdalas salatil mar'i fi baitihi ilal maktubah. Sesungguhnya salatnya seseorang itu yang paling afdal adalah salat di rumahnya kecuali salat wajib. Kalau perempuan bagaimana ya kira-kira? Boleh enggak salat tarawih di masjid? Para ulama sedang pendapat yang sahih boleh selama masjidnya aman dari fitnah. Masjidnya luas, tidak campur baur laki-laki dan perempuan bukan mahramnya, aman dari fitnah, aman dari pandangan laki-laki ajnabi misalkan, diperbolehkan. Paham ya? Tapi kalau tidak aman dari fitnah, lebih afdalnya salat di rumah. Perempuan memang pada asalnya di rumah ya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Naam. Kita lihat sini berikutnya. Terus bagaimana salatnya manusia salat tarawih di akhir-akhir zaman Rasulullah SAW di khilafah Abu Bakar? Masih sama, masih di rumah masing-masing. Di khilafah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu masih salatnya di rumahnya masing-masing. Datanglah Khalifah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Nah saat itu barulah dikumpulkan manusia, barakallahu fikum, agar apa? Salat di belakang imam yang satu. Nah seperti itu. Jadi dimulainya di zaman Umar bin Khattab ya. Waktu zaman Abu Bakar itu masih ada yang furada sendiri-sendiri atau yang auzaan berpencar, paham ya? Kemudian dikumpulkan di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadi apa? Satu. Naam. Sekarang ada enggak kelompok sesat yang mengatakan salat tarawih itu bid'ah? Wah, ini bid'ah salat tarawih, ini enggak perlu salat tarawih. Habis isya ya tidur kan. Ada enggak? Ada. Syiah Rafidhah. Kita lihat ini. Manil ladzina yarawna anna shalat tarawih ya bid'atun wa yamna'una minha? Siapakah orang-orang yang berpandangan salat tarawih itu bid'ah dan mereka menghalang-halangi dari salat tarawih? Walladzina yarawna anna tarawih bid'ah humus syiah war rafidhah. Ini perhatikan ini, yang menghalang-halangi salat tarawih dan mengatakan itu bid'ah adalah syiah rafidhah. Di Yaman sana barakallahu fiik. Semoga Allah Taala menjaga ikhwah-ikhwah kita Ahlussunnah di sana. Di salah satu tempat Syiah Rafidhah bikin ulah. Imam masjid ditangkap disembelih karena salat tarawih.
Allahul musta'an. Kemudian mereka melarang salat tarawih. Benar yang diucapkan sini berarti ya. Syiah Rafidhah mengatakan itu bid'ah. Nah, dinukilkan di sini kalam al-Imam Al-Qahtani rahimatullah alaih, wallahi ma ja'ala tarawih munkara illa al-majus wa syi'atu salibani. Nah, artinya apa? Demi Allah, tidak ada yang menjadikan salat tarawih itu mungkar kecuali Majus. Ya, Syiah ini. Dan juga Syiah. Karena Syiah ini kan barakallahu fiik, nah, ya tidak jauh beda dengan orang Majus itu istilahnya dalam pengingkaran tersebut ya. Nah, pengikutnya orang Yahud. Nah, permasalahan 3 permasalahan lagi. Ayyuhuma afdal salatu tarawih fil bait am salatuha fil masjid? Ini penting karena biasanya kalau kita enggak paham, mungkin ada lihat saudara kita salat di rumah, kita ingkari, jangan, enggak boleh salat di masjid. Nah, itu pengingkaran yang enggak benar juga. Paham ya? Karena dalilnya kuat juga yang salat di rumah. Dalilnya nas dan kuat. Afdhalus salatil mar'i fi baitihi ilal maktubah. Sebaik-baik salatnya seorang di rumahnya kecuali salat wajib. Nah, salat tarawih hukumnya apa? Sunnah. Kan itu. Nah, kita lihat mana yang afdal, salat tarawih di rumah atau di masjid? Para ulama silang pendapat di sini. Fadhaba jam'un min mutaqaddimin mutaakhirin ila anna salata fil bait afdal. Ayo, sekelompok dari kalangan ulama terdahulu dan belakangan berpendapat bahwasanya salat di rumah itu afdal. Salat apa ini? Salat tarawih ya. Berdalilkan dengan hadis tadi itu, fasallu ayyuhan nas yuyutikum. Salatlah kalian wahai manusia di rumah-rumah kalian. Fa inna afdalas salati salatul mar'i fi baitihi ilal maktubah. Karena sesungguhnya sebaik-baik salat seseorang adalah di rumahnya kecuali salat wajib. Ini kuat sekali dalilnya. Naam. Berkata qala Syekhuna Muqbil, itu maksudnya Syekh Abdul Hamid wafaqahullah, beliau berkata bahwasanya Syekh Muqbil berkata kepada beliau, maksudnya dalam artian beliau mendengarnya. Naam, faqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hadzal hadits fi sya'ni salat tarawih. Hadis ini tadi kaitannya dengan salat tarawih. Hatta salat sunnah yang lainnya kalau antum rumahnya dekat masjid, salat sunnahnya di rumah afdal. Paham ya? Baru ke masjid. Tapi kalau enggak memungkinkan ya datang ke masjid awal, salat sunnahnya di masjid. Paham ya, seperti itu. Naam. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah wa barakallahu fikum. Disebutkan sini Al-'Allamah Al-Muallimi dalam suatu risalah nama Qiyam Ramadan, ringkasannya bahwasanya anna akmalal qiyam ma tawaffara fihi arba'at umur. Bahwasanya menegakkan salat malam itu dikatakan sempurna, yang paling sempurna kalau terpenuhi padanya 4 perkara. Pertama, antakuna 11 raka'atan, 11 rakaat. 11 rakaat bukan 23 rakaat. Yang kedua, antakuna fi thuluthil akhir minal lail. Dilakukan pada sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir ini berarti menunjukkan boleh, bukan bid'ah. Yang mengatakan salat tarawih di akhir malam bid'ah kurang tepat. Kurang tepat. Yang sahih bagaimana? Boleh di awal boleh. Mau diakhirkan tafadhol, enggak ada larangan. Ini lihat ini. Paham ya? Nah, yang kalau mau sempurna malah justru sepertiga malam terakhir karena bertepatan dengan turunnya siapa? Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia juga. Disaksikan juga oleh para malaikat, kan itu. Yang ketiga, antakuna fil bait, ini di rumah. Di rumah. Cuma nanti dirinci lagi, di rumah ini kalau dia memungkinkan tuh semangat gitu loh. Sendirian di rumah semangat enggak masalah. Atau sama keluarganya misalkan. Makmumnya 10 orang, istrinya sama anak-anaknya. Paham ya? Anak laki-lakinya 5, kan? Istrinya 1, anak perempuannya 4. Makmumnya 10 orang. Paham ya? Keluarga besar. Bisa kan seperti itu terjadi kan? Ayo. Nah, maksudnya itu apa? Maksudnya bisa dilakukan di rumah misalkan sambil didik anaknya, enggak ada larangan. Ar-rabi' yang keempat, an yutil fihal qiraah. Memperpanjang bacaannya. Tentunya memperpanjang bacaan di sini sesuai dengan kemampuannya ya. Dilihat situasi, kondisi dan tempatnya. Karena nanti beliau menjelaskan lagi di sini. Wa yanbaghi liman shalla bin nas an yura'iya ahwalahum. Selayaknya bagi orang yang menjadi imam di hadapan manusia menjaga keadaan mereka. Jangan dipukul rata. Ada yang tua, ada yang kecil, ada yang sakit, panjang bacaannya. Satu rakaat karena dia semangatnya 5 jam misalkan. Paham ya? Terlalu lama ya. Nah, barakallahu fiik. Maksudnya apa maksudnya? Maksudnya ada dalilnya soalnya. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyukum amman nas falyukhaffif. Siapapun di antara kalian mengimami manusia diperingan. Hendaknya dia memperingan. Karena apa? Fa inna fihi mudha'if fastaqim wa dzal hajah. Karena di belakangnya itu ada orang sakit, orang tua, orang yang punya kebutuhan. Makanya waktu itu di kisahnya Mu'adz bin Jabal, beliau menjadi imam panjang bacaannya. Ada orang yang sholat di belakang,
Salat di belakangnya punya keperluan, punya hajah, merasa kepanjangan, lapor kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, bahwasanya Mu'adz bin Jabal seperti ini, salatnya panjang. Langsung Rasulullah menegur Mu'adz bin Jabal, bayangkan. Dengan teguran yang keras. Kerasnya ini bukan karena marah, bukan karena apa, benci, bukan, tapi karena untuk memberikan apa, motivasi biar bisa mengubah. Afattanun anta ya Mu'adz? Fatan. Apakah kamu tukang bikin fitnah wahai Mu'adz? Padahal cuma salatnya dipanjangkan. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Idza shalla ahadukum bin-nas falyukhaffif. Fa inna fihim ad-dha'if fastaqim al hajah. Wa idza shalla ahadukum li nafsihi falyutawwil ma syaa." Artinya apa? Apabila dia salat menjadi imam untuk manusia, hendaknya dia memperingan. Karena di belakangnya ada orang yang sakit, orang tua, orang yang punya keperluan, kebutuhan. Tapi kalau salat sendiri, perpanjanglah sesukanya. Paham ya? Jadi, nah barakallahu fikum, dilihat. Kalau misalnya di pondok pesantren, santrinya sudah terbiasa, ya enggak masalah kita panjangkan. Paham ya? Panjang itu wajar. Tapi kalau taruhlah di belakang itu ada orang, kadang orang awam, ada orang yang baru ngaji, ada orang tua atau yang istilahnya orang lemah, ya kita kondisikan. Panjang pun enggak terlalu panjang sekali. Paham ya? Untuk menyesuaikan keadaan. Paham ya? Nah, agar apa? Agar mereka tetap semangat. Naam. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah wa barakallahu fikum. Wa dhahaba ba'du ahli ilm, dan sebagian ahli ilm berpendapat ila annahu yura'a qira'atul imam. Jadi dilihat bacaan imamnya. Imamnya itu bacanya cepat atau lambat. Itu penting juga. Kalau bacanya lambat, paham ya? Bacanya lambat, itu dia bacanya jangan banyak-banyak ayatnya. Sebutan sini nanti ya. Nah, barakallahu fikum. Maka dia kalau misalkan bacaannya lambat, maka hendaknya dia bacanya sederhana. Kenapa? Karena kalau bacanya lambat itu kan kalau panjang ayatnya juga lama. Beda halnya kalau bacanya dia agak cepat bacaannya, itu bisa panjang. Itu kesimpulannya sebutan sini ya. Nah, barakallahu fikum. Jadi melihat apa? Nah, bacaan imam juga. Nah, seperti itu. Ya, na'am. Wa man kana fi qira'atihi adam isra' falisalli bi aqall, ya kan? Barang siapa bacaannya itu tidak bisa cepat, maka dia salatnya membacanya dengan lebih sedikit ayatnya. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Yang terakhir, bagaimana tata cara salat tarawih sesuai dengan as-sunnah? Disebutkan di sini ada 5 cara. Yang pertama, yang paling masyhur, salat malam 2 rakaat, witir 3 rakaat. 11 rakaat. Untuk witirnya boleh dengan apa? Boleh dengan 2 cara untuk witirnya. Paham ya? Boleh dengan 2 cara. 3 rakaat langsung boleh, atau 2 rakaat salam kemudian 1 rakaat salam. Paham ya? Nah, barakallahu fiik, seperti itu. Tata cara yang kedua, salatu arba'in bitaslimatin wahidah, summa arba' bitaslimatin wahidah. 4 rakaat salam, summa yutir bisalas. Witir 3 rakaat. Paham ya? Witir 3 rakaat. Paham itu ya? Nah, barakallahu fiik. Nanti malam terakhir ini ya. Coba nyoba yang ini coba. Kalau mungkin nanti antum atau siapa yang imam nyoba yang ini, 4 rakaat salam, 3 rakaat salam. Enggak usah panjang-panjang bacaannya. Hanya intinya sederhana aja. Apa? Pernah ya? Nah, labas. Maksudnya udah pernah dulu ya? Labas. Karena kaifiyah itu jarang sekali orang kadang jarang menggunakannya gitu ya. Nah, barakallahu fiik. Walaupun sebagian ada, teman jarang. Nah, tapi ya udah, alhamdulillah udah dipraktekkan ya. Kita lihat di sini barakallahu fiik, dalilnya hadis Aisyah radhiyallahu anha, muttafaqun alaih, shalli arba' bitaslimatin thumma arba' bitaslimatin. Salatlah 4 rakaat 1 salam, kemudian 4 rakaat 1 salam. Qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli arba'an fala tasal an husnihinna wa tulihinna, thumma yusalli arba'an fala tasal an husnihinna wa tulihinna, thumma yusalli salatan. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat 4 rakaat. Enggak usah nanya tentang indahnya salatnya bagaimana, panjangnya salatnya beliau bagaimana. Kemudian salat juga 4 rakaat berikutnya, jangan usah nanya tentang apa? Indahnya dan juga panjangnya bacaan beliau. Kemudian salat 3 rakaat. Jumlahnya 11 rakaat kan? 4 4 3. Tata cara yang ketiga, salat 8 rakaat. 8 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kemudian setelah itu witir 5 rakaat 1 kali salam. 8 rakaat ini 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Salam sampai 8. Setelah 8 nanti witirnya 5 langsung. Masya Allah. Nah, ini cara yang ketiga. Yang keempat, an yusalliya
tis'a rakaat bi taslimatin wahidah. Salat 9 rakaat langsung. 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah, satu kali salam itu 9 itu. Paham ya? Wa julus fi tsaminah, tapi untuk rakaat yang ke-8 duduk dia, berduduk. Paham ya? Dalilnya ada dalam hadis Sahih Muslim hadis Aisyah. Yang kelima, 6 salatnya 7 rakaat dengan duduk. Duduk pada yang ke-6-nya, kemudian salam pada yang barakallahu salamnya pada yang ke-7-nya. 7 rakaat, tapi pada yang rakaat yang ke-6 duduk, nanti rakaat yang ke-7 baru salam. Kaifiyah yang ini kan cuman ucapannya. Kalau antum mau merujuk kaifiyahnya bagaimana secara detailnya, ya hadisnya langsung. Paham ya? Naam. Kata beliau, wa yura'i fi dzalik kullah, itu semuanya melihat ahwal musallin khalfah, harus melihat keadaan orang yang di belakangnya. Melihat si konfat, situasi kondisi tempatnya, jangan sembarangan, karena itu tadi, kalau antum menjadi imam di kampung itu ya, antum langsung praktek yang 9 rakaat salam, 1 kali salam ini. Langsung kapok biasanya ya, enggak mau lagi datang ya. Tapi kalau antum sholat di kampung yang lihat kondisinya mereka bagaimana biasanya. Cuman enggak perlu pakai embel-embel. Kalau biasanya orang awam itu kan setelah 2 rakaat nanti kan ada embel-embel sholin ya Rasul. Iya enggak? Iya enggak? Biasanya gitu kan. Nah, itu enggak ada dalilnya itu. Nah, kata mereka namanya Bilal atau yang semisalnya Bilalan, itu enggak ada dalilnya. Langsungan barakallahu fiik. Nah, duduk 2 rakaat, setelah 2 rakaat selesai mau istirahat silakan, enggak ada bacaan-bacaan kemudian jawab ya Rasulullah atau yang semisal, enggak ada. Kalau di kampung-kampung ada ya itu ya. Nah, itu enggak benar itu. Allahu musta'an. Nah, jangan sampai terjebak disuruh imam mau ternyata harus ada itunya, bingung nanti. Na'am barakallahu fiik. Dilihat kondisinya. Kata beliau, fa inna istima'ul qulub ahsan min tanafuril qulub. Karena bersatunya hati itu lebih baik daripada bercerai-berainya hati. Maksudnya kita lihat kondisinya di kampung itu bagaimana. Jangan sampai bikin perselisihan di situ ya. Biasanya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Paham ya, seperti itu. Bahkan dalam masalah sujud sahwi aja. Sujud sahwi apa? Sujud tilawah kan? Sujud tilawah aja itu ketika antum mengimami orang awam, ngomong dulu sebelum praktek di situ. Bingung nanti kalau antum enggak ngomong. Tiba-tiba langsung nah barakallahu fikum. Apa itu ayatnya itu? Wasjudulillahi wa'budu ya. Ya, langsung sujud misalkan. Orang bingung semua kan? Dikasih dulu, kasih tahu dulu sebelumnya. Mungkin nanti Bapak-bapak insyaallah ini kita ngamalkan sunnah yaitu sujud tilawah. Nanti ketika sujud semuanya mengikuti, itu bagus karena nanti yang belakang tidak paham. Karena kalau kita nggak ngasih tahu seperti itu, ada orang awam kadang kita sujud malah dikirain keliru. Subhanallah. Iya benar. Kalau orang nggak tahu gitu, subhanallah dia keliru. Padahal itu kan sujud tilawah. Nah, dikasih tahu terlebih dahulu. Yang terakhir barakallahu fiik, waktu pilihan salat tarawih. Ya, na'am. Waktu pilihan yang paling bagus, lihat ini, paling bagus salat tarawih pilihannya, walaupun boleh sebenarnya ya, boleh di awal malam, pertengahan, di akhir juga boleh. Tapi kata beliau, waktuha al-mukhtar an tusalla ba'dal isya mubasyarah. Pilihan yang paling afdal, pilihan yang paling bagus adalah apa? Setelah salat isya langsung. Paham ya? Naam, la ma yaf'aluhu ba'du min ibtida'iha min nisfil lail. Tidak seperti yang dilakukan sebagian orang mulainya pertengahan malam. Paham ya? Karena waktu itu Umar Khattab mengumpulkan manusia setelah isya langsung. Paham ya? Ini menurut pendapat yang beliau kuatkan di sini. Wa illa boleh. Bahkan sebutkan tadi kan yang paling barakallahu fikum di akhir malam tadi, seperti malam terakhir tadi kan. Nah, barakallahu fik seperti itu. Berarti menunjukkan boleh. Menunjukkan boleh. Adapun yang berikutnya insyaallah pada pertemuan yang selanjutnya habis asar nanti sekaligus menyelesaikan pembahasan seputar i'tikaf insyaallah nanti habis asar. Wallahu a'lam bissawab. Nasallahu alaihi wasallam wa alhamdulillahirabbil alamin.